Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang periode Madinah. Untuk pertama, kita membahas dulu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Madinah. Secara singkat, Rasulullah ketika di Madinah itu meletakkan beberapa asas ya. Asas itu antara lain pertama al-ikah atau persaudaraan. Karena masyarakat Arab sebelumnya itu lebih menonjolkan identitas kesukuan ya. Setelah mereka memilih Islam, identitas tersebut berganti dengan identitas baru yaitu Islam. Loyalitas yang dahulunya loyalitas kabilah berganti dengan loyalitas terhadap Islam. Atas dasar ini kemudian Rasulullah mempersaudarakan rombongan Muslim dari Mekah yang hijrah dari Mekah atau dikenal dengan kaum Muhajirin dengan Muslim penduduk asli Madinah yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Karena memang sahabat dari Mekah atau kaum Muhajirin ini hijrah tidak membawa harta benda, tidak membawa harta kekayaannya sepeser pun. Jadi ketika di Madinah dipersaudarakan dengan kaum Ansor dan kaum Ansor pun ikhlas membantu mereka dan menjadi saudara mereka. Persaudaraan ini seperti Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Iqbah bin Malik dan seterusnya. Selanjutnya asas berikutnya adalah al-musawah atau persamaan. Rasulullah menekankan bahwa seluruh manusia itu keturunan Adam. Seorang Arab tidak lebih mulia dari seorang Ajam. Ajam itu istilah untuk orang bukan Arab. Jadi tidak ada keistimewaan antara Arab dan bukan orang Arab. Yang membedakan di mata Allah hanya ketakwaan. Berdasarkan asas ini, setiap warga sebenarnya memiliki kemerdekaan. Oleh karena itu Rasulullah sangat memuji dan menganjurkan para sahabatnya untuk memerdekakan budak-budak. Asas ketiga yaitu al-tasamuh atau toleransi. Toleransi ini dalam kehidupan bermasyarakat benar-benar ditekankan oleh Rasulullah, hidup berdampingan dengan sesama muslim maupun bukan muslim. Ini menjadi hal yang wajib dilakukan masyarakat Madinah pada waktu itu. Asas toleransi ini dibuktikan dengan munculnya Piagam Madinah. Umat Islam siap berdampingan secara baik dengan umat Yahudi. Mereka mendapat perlindungan dari negara dan bebas melaksanakan ajaran agamanya. Meskipun niat baik Rasulullah dan umat Islam ini nantinya dikhianati oleh kaum Yahudi di Madinah karena mereka bersekongkol dengan pembesar Quraisy di Mekah untuk mencelakai Rasulullah. Asas keempat yaitu at-tasawur atau musyawarah. Ini salah satu faktor penyebab kekaguman saya kepada Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai status tinggi dan terhormat di masyarakat ya. Selain kita tahu, Rasulullah selalu dituntun oleh wahyu Allah. Namun, beliau itu masih meminta pendapat para sahabatnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Musyawarah ini benar-benar musyawarah yang bukan hanya formalitas semata, hanya mendengarkan pendapat, tetapi keputusan tetap diambil sendiri kayak di negara kita, kayak anggota DPR atau pemerintah kita ya. Rakyat teriak-teriak, seringnya tidak didengarkan. Suara rakyat itu biasanya dibutuhkan ketika pemilu saja. Ini tidak terjadi di Madinah masa itu karena Rasulullah benar-benar menempatkan musyawarah itu dengan semestinya. Ketika ada pendapat dari sahabat yang dianggap benar, tak jarang Rasulullah mengikuti pendapat itu. Asas berikutnya adalah ta'awun atau tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong ini jika sama muslim ditunjukkan dengan persaudaraan tadi antara Ansor dan Muhajirin, sedangkan dengan pihak lain itu pihak lain dalam hal ini penduduk Madinah ya, itu ditunjukkan dengan adanya Piagam Madinah. Terus al-adalah atau keadilan. Dalam masyarakat Madinah, keadilan pada waktu itu terwujud dengan baik. Asas ini menjadi penting karena pada masa sebelumnya Madinah atau yang masih bernama Yatsrib itu selalu terjadi konflik saudara yang berkepanjangan. Itu terjadi karena kurangnya asas ini, kurangnya keadilan di dalam masyarakat. Ketika Rasulullah datang, asas ini dapat terwujud sehingga penduduk yang tadinya biasa saling bertikai itu dapat hidup berdampingan dan saling membantu.
karena keadilan dapat mereka rasakan setelah kedatangan Islam. Selama 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, terdapat beberapa langkah penting yang dilakukan, di antaranya membangun masjid. Pembangunan masjid ini begitu penting karena menjadi pusat dari segala aktivitas dakwah umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah sebagai tempat ibadah, masjid juga dijadikan tempat proses belajar mengajar, mengadili perkara yang muncul di masyarakat, menjadi tempat berkumpul untuk musyawarah. Masjid ini juga ada tempat di dalamnya yang bernama sufah ya. Di Masjid Madinah di sebuah tempat di sisinya itu disebut dengan sufah, di mana dijadikan tempat tinggal oleh para sahabat yang fakir. Keperluan hidup mereka ditanggung oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang sudah berkecukupan. Jadi pada waktu itu benar-benar saling tolong-menolong, persaudaraan antar masyarakat itu begitu kuat. Peristiwa penting yang terjadi berikutnya adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor seperti yang saya singgung di atas tadi ya. Persaudaraan ini menjadi tonggak sejarah karena sebelumnya persaudaraan itu kan diidentikan dengan nasab dan atau saudara ya. Namun peristiwa ini memunculkan persaudaraan berdasarkan kesamaan akidah yaitu Islam. Terus peristiwa penting lainnya yaitu pembentukan Piagam Madinah. Untuk detailnya mungkin teman-teman silahkan baca sendiri di buku ya. Intinya piagam ini menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat Madinah untuk saling menolong, saling menjaga keamanan, dan saling menghormati meskipun memiliki perbedaan. Di sini mayoritas dan minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Langkah berikutnya yaitu pembentukan pertahanan dan keamanan. Ketika sudah di Madinah, sudah dimulai pembentukan pertahanan keamanan. Pasukan-pasukan pun muncul dan terkenal, diantaranya ada pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain demi pertahanan keamanan dari serangan musuh, pasukan ini dibentuk guna melakukan ekspedisi militer ke daerah luar. Ekspedisi ini kemudian dikenal dengan dua istilah ya, satu Ghazwah dan dua Syariah. Ghazwah ini ekspedisi militer yang diikuti oleh Nabi Muhammad, sedangkan Syariah ekspedisi yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Kalau di Syariah ini nanti komandonya dipimpin oleh sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ketika di Madinah ini, alangkah penting lainnya adalah mulai melakukan hubungan dengan luar Madinah atau luar negeri ya, ini bisa dikatakan seperti itu. Terutama pasca perjanjian Hudaybiyah di mana sudah terjadi gencatan senjata, keadaan Madinah juga sudah cukup stabil. Sekitar tahun 6 Hijriah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya mengirim surat ke beberapa pemimpin untuk diajak memeluk Islam. Di antaranya seperti Rasulullah mengutus Diyah Al-Kalbi, ini mengirim surat kepada Heraklius, pemimpin Romawi di Damaskus atau Syam ya. Ini responnya sebenarnya Heraklius itu tahu bahwa apa yang disampaikan Muhammad adalah benar, namun dia menolak untuk masuk Islam. Terus kemudian ada sahabat Amr bin Umayyah Al-Damri, ini mengirim surat ke Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, juga dikenal dengan Raja Negus. Ini disambut dengan baik karena memang Raja Najasyi itu sudah sedikit tahu tentang Islam ketika beberapa sahabat masa baru di Mekah itu hijrah ke Habasyah ya. Raja Najasyi menurut riwayat nantinya memeluk Islam. Selain itu ada Hatib bin Abu Al-Bata'ah, itu mengirim surat kepada Al-Muqawqis, pembesar di Iskandaria, Mesir. Surat diterima, namun Al-Muqawqis menolak memeluk Islam karena takut kehilangan kedudukannya. Tapi Al-Muqawqis ini kagum terhadap Rasulullah sehingga menghadiahkan bagal. Bagal itu hewan ya, hewan silang keturunan kuda betina dan keledai jantan. Jadi kuda yang cukup kecil. Ini dijadikan kendaraannya Rasulullah. Selain itu juga Muqawqis ini menghadiahkan hamba saya yang bernama Maria Al-Qibtiyah dan
juga Shirin. Nanti Maria ini dinikahi oleh Rasulullah, sedangkan Shirin kemudian dinikahi oleh Hasan bin Sabit. Sahabat lain yang diutus adalah Abdullah bin Huzaifah al-Sahmi, itu mengirim surat ke Kaisar Persia atau Kisra Erpawis atau Khosroes II, namun mendapat penolakan yang keras dan cenderung melecehkan surat tersebut. Dan masih beberapa sahabat lagi yang diutus dengan berbagai respon yang beragam. Selain apa yang sudah dipaparkan itu, di periode Madinah ini ada peristiwa penting lainnya, yaitu respon terhadap kaum Quraisy. Selama berdakwah belum pernah Rasulullah itu maksa apalagi memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Perlu digarisbawahi ya, selama berdakwah Rasulullah itu belum pernah dan tidak pernah memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira. Untuk itu ayat yang diberikan kepada Rasulullah cenderung bersemangat. Ketika ada penolakan dan ada cacian, ada siksaan, Rasulullah pada waktu itu hanya bersabar dan bersabar hingga akhirnya di periode Madinah ini, terutama di tahun kedua di Madinah ini, turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang melalui Al-Hajj ayat 39-40. Kemudian Allah memerintahkan pelaksanaannya melalui Al-Baqarah ayat 190. Tak ulangi ya, Al-Hajj 39 dan 40, kemudian Al-Baqarah 190. Setelah turunnya wahyu, diperbolehkan umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri dari serangan orang-orang musuh, dalam hal ini kafir Quraisy, dan tindakan semena-mena kaum kafir. Maka mulai itu sudah ada persiapan untuk melakukan peperangan. Dan sejarahnya ada dua sebutan ekspedisi, ya, itu nanti Ghazwah yang sudah saya sampaikan di atas tadi sebanyak 27 kali dan Sariyah sebanyak 47 kali. Perang pertama yaitu Perang Badar, ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, sekitar bulan Ramadan kalau nggak salah, tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan Muslim kala itu berjumlah 313 orang melawan pasukan Quraisy berjumlah 1000. Jumlahnya sangat timpang ya. Tapi dalam peperangan Badar ini umat Islam memperoleh kemenangan yang cukup gemilang dan dapat menewaskan tokoh-tokoh besar dari kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Uqbah bin Rabi'ah. Seperti itu. Untuk perang berikutnya, peristiwa Uhud, kekalahan dalam perang Badar itu membuat kaum Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Akhirnya pecahlah perang Uhud. Dalam perang Uhud ini sebenarnya umat Muslim sudah mau menang, namun pada waktu itu beberapa sahabat Muslim yang sudah ditugasi untuk stay atau bertahan di bukit tergiur harta rampasan perang, sehingga pasukan pemanah itu akhirnya menuruni bukit dan pada waktu itu diserang kembali oleh Khalid bin Walid yang pada masa itu masih jadi panglima kafir Quraisy. Dalam peristiwa ini Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy melalui tombaknya, dan Hamzah ini setahu saya dimutilasi juga, kasihan. Setelah itu Rasulullah juga terluka dalam perang Uhud ini. Peristiwa berikutnya adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini terjadi sekitar 5 Hijriah di sekitar kota Madinah. Rasulullah bermusyawarah. Rasulullah mulai bermusyawarah dengan sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan penggalian parit, karena ini belum pernah dilakukan atau diketahui dalam pola peperangan di dunia Arab. Maka segeralah Rasulullah melaksanakan dan sahabatnya untuk penggalian parit. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum Muslim dan masuk ke Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya kafir Quraisy ini hanya mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari pasukan Quraisy mengepung kota Madinah hingga pada akhirnya Allah memberi pertolongan dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan pasukan kafir Quraisy. Dan peristiwa ini juga disebut dengan peristiwa perang Ahzab. Peristiwa penting terakhir di Madinah adalah perjanjian Hudaybiyah.
Ini latar belakangnya adalah awalnya umat muslim itu merasa rindu dengan Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh atau mungkin haji juga ya. Berangkat ke sana tidak membawa senjata lengkap, hanya membawa pedang, itu pun dimasukkan dalam sarungnya ya, hanya sebatas untuk menjaga diri saja. Namun Quraisy tidak mengendaki kaum muslim masuk ke Mekah. Rasulullah akhirnya mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud rombongan dari Madinah itu. Namun Utsman tak kunjung kembali dan muncul kabar hoax yang menyatakan bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya umat muslim semua sumpah setia yang dikenal dengan Baiat al-Ridwan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Quraisy. Kaum Quraisy mendengar itu nyalinya terusik dan sedikit gentar. Akhirnya Utsman pun kembali ke rombongan umat muslim. Tidak lama kemudian utusan Quraisy datang, yaitu Suhail bin Amr ya, namanya Suhail bin Amr, untuk melakukan perundingan dengan umat muslim. Perundingan ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. 1. Umat muslim atau umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Jadi Quraisy dan umat muslim gencatan senjata selama 10 tahun. Ketiga, umat Islam yang lari ke Mekah atau murtad itu diperbolehkan, sedangkan orang kafir yang di Mekah masuk Islam kemudian lari ke Madinah itu harus ditolak dan dikembalikan ke Mekah. Ketiga, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti Quraisy ke Mekah. Keempat, kaum muslim tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Demikian penjelasan tentang periode Madinah teman-teman. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga semua paham ya. Maaf jika saya terlalu cepat karena memang durasi. Saya harapkan sebanyak-banyaknya membaca tentang sejarah perjuangan Nabi demi menambah khasanah pengetahuan kita. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit tugas. Tugasnya silahkan perhatikan isi perjanjian Hudaybiyah ya. Silahkan perhatikan isi perjanjian Hudaybiyah. Dan menurut kalian perjanjian ini menguntungkan pihak Quraisy atau pihak muslim? Silahkan dicermati, perjanjian ini sebenarnya banyak menguntungkan pihak Quraisy atau banyak menguntungkan pihak muslim? Tulis jawabanmu di kolom komentar disertai dengan analisis dari jawabanmu itu. Jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. Oke, baiklah. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.